Perlu kami sampaikan bahwa rapat-rapat sebelumnya telah kami lakukan, baik itu berupa rapat kerja maupun berbentuk RDP, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, serta berupa audiensi telah kami lakukan dengan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi guru dan tenaga kependidikan honorer. Ada kabar menyejukkan bagi guru honorer. Ini datang dari kalangan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, RI. Semoga kabar tersebut bisa segera terrealisasi, dan bukan wacana belaka. Pansus GTKH DPD minta guru honorer usia 40 tahun ke atas diangkat PNS. Kemarin, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021, Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, Pansus GTKH DPD RI meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, guna mengangkat guru honorer berusia 40 tahun ke atas, dengan masa pengabdian minimal 15 tahun, menjadi pegawai negeri sipil, PNS, tanpa melalui tes. Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, Tamsil Lindrung, saat sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang 2 tahun sidang tahun 2021 sampai tahun 2022, di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Afirmasi ini penting, sebagai apresiasi negara terhadap mereka yang telah menyisihkan hampir separuh hidupnya mendidik generasi bangsa meski negara memperlakukan mereka di luar batas kewajaran, ujar Tamsil. Selain Kepres, ada beberapa rekomendasi dari Pansus GTKH DPD RI, di antaranya agar Presiden Jokowi responsif terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang selama ini terjadi, khususnya pelanggaran hak-hak guru honorer. Komnas HAM telah melaporkan sejumlah temuan terindikasi pelanggaran HAM atas guru honorer kepada Presiden. Namun, Presiden belum merespon laporan tersebut. Cetus Tamsil, dipaparkan, Pansus berharap Presiden Jokowi menginisiasi rancangan Grand Design atau blueprint tentang guru cetak biru ini berguna untuk memetakan seluruh persoalan guru Indonesia, baik kebutuhan guru, sebaran guru, jenjang karir, kesejahteraan, dan semua hal terkait guru dari hulu ke hilir. Dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan. Pembuatan Grand Design harus melibatkan seluruh kementerian terkait, organisasi profesi guru, pakar pendidikan dan seluruh stakeholder yang berkepentingan, tutur senator asal Sulawesi Selatan itu. Tamsil menambahkan, perlu juga Presiden memikirkan peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer, karena pelaksanaan program P3K tidak serta-merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, eksistensi guru honorer masih akan ditemui di lapangan, sementara undang-undang yang ada saat ini tidak lagi mengenal istilah guru honorer, jelas dia. Tamsil bilang, Kemendikbudristek harus mengevaluasi dan membenahi proses pelaksanaan program P3K dengan menyesuaikan passing grade atau nilai ambang batas yang dinilai terlalu tinggi. Presiden dan kementerian terkait sebaiknya merevisi aturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan upaya mensejahterakan guru dan memperjelas status guru honorer menjadi ASN. Papar dia, tak kalah penting alokasi dana pendidikan 20% dari APBN harus mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kesejahteraan guru, sambungnya. Tamsil berujar jika Pansus juga meminta agar pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus dituntaskan pada 2023. Peran Pemda dalam pembiayaan sertifikasi guru sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2017 tentang sertifikasi guru dalam jabatan juga harus ditingkatkan. Terakhir, Pansus merekomendasikan agar model sertifikasi guru dalam jabatan atau honorer dikembalikan melalui portofolio atau penilaian kinerja untuk efisiensi waktu dan biaya. Ucapnya, diketahui Pansus GTKH DPD RI lahir oleh keprihatinan DPD RI terhadap kondisi sebagian guru dan tenaga kependidikan di tanah air, terutama mereka yang masih berstatus tenaga honorer serta memiliki masa bakti yang sudah cukup lama. Di sisi lain, belum adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap status kepegawaian tenaga kependidikan yang masih terabaikan oleh perhatian pemerintah. Padahal tenaga kependidikan juga memiliki peranan penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pendidikan yang baik dan berkualitas, tegasnya.
Pansus GTKH DPD RI berharap laporan Pansus disahkan menjadi produk DPD RI dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Kami ingin ini tidak sekadar menjadi dokumen administrasi kelembagaan semata. Lebih dari itu, hasil kerja Pansus merupakan pijakan penting ke depan untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia dan secara khusus menata pengelolaan guru sebagai elemen fundamental membangun sektor pendidikan. Papar Tamsil. Melakukan rapat kerja gabungan dengan Kemendagri, Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, dan BKN RI dalam rangka untuk mengetahui problem mendasar dari tenaga honorer ini, serta untuk mengetahui arah dan kebijakan, serta strategi yang diambil oleh pemerintah, khususnya terkait dengan penataan maupun organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi guru dan tenaga kependidikan honorer. Nah, kami telah mendengar banyak keluhan tentang masalah ini. Karena itu, atas keluhan-keluhan ini, kami ingin mendapatkan second opinion. Karena itu, kami menghadirkan juga, misalnya seperti Komnas HAM, yang memang telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, namun hingga saat ini rekomendasi yang disampaikan itu belum diimplementasikan. Dan karena itu Komnas HAM bahkan telah menyampaikan pendapat bahwa negara sesungguhnya berpotensi melakukan pelanggaran HAM atas pembiaran terhadap guru-guru honorer ini yang tidak mendapatkan kepastian sebagaimana janji negara untuk mengangkatnya sebagai ASN. Nah, saya kira dari kegiatan rapat kerja hari ini diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih jelas. Bahkan di kemarin tanggal 8 kami menerima rapat juga dengan kelompok GTKHNK ini yang 35 plus diantar langsung, bahkan untuk tingkat kabupaten kota diantar langsung oleh Pemda setempat dan menyampaikan keluhan-keluhan itu. Saya kira kami ingin melihat keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, sehingga kami berpendapat sesungguhnya bahwa masalah ini sangat serius, sehingga dapatlah kiranya untuk memprioritaskan permasalahan ini. Banyak agenda-agenda lain pemerintah yang saya kira harus ditempatkan pada posisi di bawah daripada hal yang sangat fundamental ini, masalah guru. Saya ingat pernyataan mantan Perdana Menteri Republik